Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengajian keluarga besar Asma Wirja Purbalingga Purwokerto dan sekitarnya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat bernafas pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Izinkanlah saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Pengajian oleh Ustaz Haji Ali Aziz dan dilanjut dengan doa. 4. Penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadlan Al-Fars. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man amma'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sa'at qulubukuma wa in tadhara alayhi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin
قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبقارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga yaitu pengajian dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ali Aziz. Kepada Ustaz Haji Ali Aziz, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ma'asyiral hadirin, keluarga besar yang Asma Wirja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Subhan dan keluarga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dengan sebab rahmat Allah yang selalu mengujur kepada kita, sehingga kita bisa manfaatkan nikmat Allah ini di jalan-jalan kebaikan, bersilaturahim di antara kita, merajut kembali ukhuwah di antara kita. Semoga Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang layak masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebabnya kita mengenal iman, mengenal Islam sebagai jalan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita adalah orang-orang yang akan pulang ke negeri akhirat, ke kampung kita yang asli, ke negeri yang kekal, di mana di sana hanya ada dua tempat tujuan, yaitu surga atau neraka. Dan perjalanan menuju ke sana juga sangatlah berat dan sangat lama, dan kita membutuhkan banyak perkara-perkara yang harus kita siapkannya di dunia. Jadi dunia ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Kita akan petik semua hasil perbuatan kita nanti di sana, dan kita mempersiapkan kebutuhan kita di sana, kita siapkannya di dunia.
Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kita butuh apa saja nanti di sana, Pak? Bu? Kepada mendang ya. Turu mboten, mboten. Kita butuh apa saja di sana? Misalnya ada pengumuman dari keluarga Asma ini ya, bahwa pekan depan keluarga Asma akan umroh. Misalnya ini ya. Lalu kira-kira yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu siapkan apa saja? Iya, bekal. Apa saja bekalnya? Jangan dong. Kalau bekal kan umum. Apa saja yang kira-kira akan kita butuhkan di sana? Apa pertama? Makanan. Oke. Apalagi? Pakaian. Apalagi? Uang. Apalagi? Surat-suratan ya, yang kita harus butuhkan, misalnya paspor dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Kalau yang sudah tua pasti butuh obat-obatan, ya kan? Minyak kayu putih ya. Terus JPO itu yang bisa, wah pokoknya kira-kira itulah yang kita butuhkan nanti di sana ya. Nah, kita akan pulang ke akhirat. Kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, sampai Rasulullah juga mengingatkan ya dalam sabda beliau, khudziz zad, siapkan bekal kalian, fa innas safara ba'id, karena perjalanannya sangat jauh, sangat lama, sangat berat. Apa yang kita butuhkan nanti di sana? Amal di dunia, di sana udah nggak ada amal lagi. Ayo kan. Jadi nggak tahu nih yang mau disiapkan di sana apa. Ada 5 perkara yang kita butuhkan nanti di sana. Yang pertama, cahaya. Kita butuh cahaya nanti di sana. Ada 3 tempat yang kita sangat butuh cahaya. Yang pertama, di kubur kita. Yang kedua, perjalanan kita nanti. Perjalanan menuju mahsyar, itu juga kita butuh cahaya karena perjalanannya sangat gelap. Lalu yang ketiga di mana? Di as-sirat, ketika akan menyeberang. Kita butuh cahaya ini semua. Kira-kira udah siap belum cahayanya, Bu? Pak? Di kubur sangat gelap. Kubur sendiri selalu berkata, ana darul zulmah, aku ini rumah yang sangat gelap. Fanawwiruni, maka siapkanlah cahaya untuk memasuki aku. Jadi kita butuh cahaya ya. Apalagi yang kita butuhkan? Nah ini nanti siap, buatan siap-siap gimana? Apalagi? Air. Karena nanti perjalanannya panjang, jauh, kita butuh air, pasti lapar dan haus. Udah siap airnya belum? Jangan bawa botol itu air mineral, nggak laku. Lalu yang ketiga, lah ini gimana nanti nih? Mau pulang lagi. Ketiga apa kita butuhkan? Payung untuk di padang mahsyar, karena mataharinya dekat. Kalau nggak ada payung, gosong kita, Bu. Mataharinya berapa jauh? 1 kilo. Ya, orang bilang sekilan itu kelebihan, nanti sekilan kebakar. 1 kilo di atas kita. Sekarang ini berapa jauh mataharinya?
Kalau dianggap ribuan kilo aja panasnya kayak begini. Apalagi di Saudi sekarang ini 50 derajat. Yang haji kemarin ngerasain tuh ya. Itu ribuan kilo lah. Kalau 1 kilo berapa derajat? Sampai orang pada keringetan yang sangat luar biasa. Berarti kita butuh payung. Sudah siap payungnya, Bu? Ah, ya. Ini pada bingung kelihatannya nih. Yang keempat, butuh apa lagi? Hisaban yasira. Hisab yang mudah. Kita akan dihisab sama Allah. Kalau kita tidak siapkan hisab yang mudah, maka cilaka kita. Rasulullah sampai ingatkan, ya, utlubu hisaban yasira. Cari oleh kalian, usahakan untuk kalian dapat hisab yang mudah. Kalau kalian dihisab yang jelimet, nggak ada yang selamat, kata Rasul. Kalau sudah hisabnya yang teliti, tidak ada yang selamat. Lalu yang kelima, ada yang bisa nebak nggak yang kelima apa kira-kira? Aduh, nih nanti pulang nggak bawa apa-apa, bingung. Nggak disiapkan bekalnya. Apa? Syafaat. Kita butuh sekali syafaat. Ini 5 hal yang harus kita siapkan dalam waktu yang singkat ini. Kira-kira berapa tahun lagi kita di dunia, Bu? Apa? Berapa tahun lagi kira-kira? Berapa tahun lagi? Taruhlah kita dikasih umur panjang 30 tahun lagi. Apakah cukup untuk mempersiapkan 5 bekal, 5 kebutuhan kita nanti di sana? Sedangkan waktunya sangat panjang. Dikubur saja berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Wallahu a'lam. Orang yang zaman Rasulullah sampai sekarang sudah berarti sudah berapa? 1400 tahun. Ya. Orang-orang yang meninggal di masa itu sudah 1400 tahun di dalam kuburnya. Berarti hidupnya lebih pendek daripada tinggalnya di dalam kubur. Sudah pasti. Itu kalau cerita yang di dunia saja sudah kelihatan. Untuk nanti menghadapi akhirat dalam sebuah qaul, dalam sebuah kitab dikatakan kita itu akan mengalami 3 tiupan. Malaikat Israfil akan melakukan 3 tiupan. Tiupan yang pertama kehancuran, kebinasaan, semuanya mati, nggak ada yang tersisa. Siapa saja yang berhubungan dunia dengan dunia pasti mati pada tiupan yang pertama tersebut. Pasti mati semuanya. Dari makhluk yang mati terakhir siapa? Dari makhluk yang selain malaikat siapa? Siapa? Iblis. Iblis ini makhluk yang terakhir dari manusia dan jin, yang terakhir. Dia diuber-uber sama malaikat dari timur ke barat sambil ditarik ruhnya itu sama malaikat Israel. Jadi sakitnya bukan sebentar, lama dia lari sana, lari sini, lari. Dia teriak sampai kata Rasulullah, kalau kalian dengar teriakannya kalian pecah kepala kalian. Saking terasnya teriakan. Sudah lapor malaikat Israel, ya Allah sudah selesai semua. Makhluk terakhir daripada manusia dan jin, iblis sudah saya matikan. Tersisa siapa? Malaikat-malaikat yang berurusan dengan dunia.
termasuk Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, cabut semuanya. Maka dicabut semua para malaikat ini. Mati, lapor lagi, sudah tidak ada ya Allah. Apa tidak ada? Tidak ada kecuali aku. Cabut nyawamu sendiri. Kata Allah, suruh cabut, malaikat Israel suruh nyabut nyawanya sendiri. Maka Allah tentukan dia dari timur ke barat mencabut nyawanya, dan pada saat itulah dia mengakui, kalau tahu begini rasanya mencabut nyawa, dicabut nyawa, saya tidak akan terima tugas mencabut nyawa orang-orang mukmin. Sakitnya luar biasa. Sakit nggak Bu, Pak? Sakaratul maut? Hah? Bukan ada yang Jawa sakit loh, berarti udah ngerasakan. Ya. Kita ini sakit, tapi alhamdulillah tidak terlalu sakit seperti yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saking cintanya kepada umatnya sudah minta kepada Allah, ya Allah, timpakan sebagian rasa sakit umatku ketika dicabut nyawa kepadaku. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah minta sebagian daripada rasa sakit sakaratul maut itu diberikan kepada Rasulullah. Sudah selesai, maka semua makhluk tidak ada, kita berada di mana? Nah, pada bingung ya. Tiketnya bukan salah nanti. Hah? Ada di mana kita setelah wafat, setelah dunia hancur? Di alam kubur, di alam barzakh. Di alam barzakh ini sampai nanti tiupan yang ketiga. Tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan atau tiupan diadakan lagi dunia ini. Jadi pertama yang dihidupkan oleh Allah malaikat Israfil. Itu antara tiupan pertama, tiupan kedua 300 tahun. Lalu nanti dari tiupan kedua sampai tiupan ketiga ketika kita dibangkitkan 300 tahun lagi. Berarti berapa lama? 600 tahun di alam kubur. Itu bagi manusia yang terakhir mati di hari kiamat. Berarti lebih mana? Lebih lama mana di dunia sama di kuburan? Ini baru cerita kubur nih, ya. 600 tahun di kuburan. Lah di saat itu kuburan kita ini kalau kita tidak siapkan gelap, kita akan mengalami siksa kubur. Apa saja kesulitan dalam kubur? Nah, ya, bingung ya jawabnya. Pertama tadi sudah saya sampaikan apa? Gelap. Lalu yang kedua sempit. Yang ketiga panas. Yang keempat jepitan dari tanah. Jepitan daripada alam kuburnya tersebut. Yang kelima pertanyaan para malaikat, sudah disiapin belum? Luar biasa. Cahaya. Nah, kita butuh cahaya. Kuburannya harus terang, karena kalau kuburannya gelap, sumpek. Pada mati lampu aja pada bingung ya Pak ya. Kemarin mati lampu, ada penggiliran. Yang pertama dikerjakan apa? Begitu ada pengumuman HP dicas semua. Berantem Tuhan. Saudara sama saudara, bapak sama istri sama suami, aku dulu gara-gara mau ngecas HP. Ini dikubur, kita harus siapkan cahayanya. Maka dari mana sumber cahayanya? Apakah beli PLN? Apakah daftar dari PLN sekarang? Nah, kita pada menang ya. Menang merenung apa bingung ini?
Ya. Maka kita siapkan cahaya. Dari mana sumber cahayanya? Yang pertama, sumber cahaya yang terbesar apa? Al-Quran. Makanya saya selalu menyampaikan di majelis-majelis saya atau di pengajian-pengajian seperti ini, saya mengingatkan hendaknya setiap pribadi muslim punya wirid dari Al-Quran, ya. Sudah belum, Bu? Pak? Pertanyaannya dulu, wirid itu apa? Apa itu wirid? Wirid itu adalah sebuah amal atau sebuah perbuatan yang selalu kita kerjakan. Kalau kita punya wirid dari Al-Quran, berarti kita selalu membaca Al-Quran, terutama surah-surah tertentu, ya. Yang nanti kalau kita tidak baca hari ini, kelupaan atau kelelahan, ketiduran, besok bacanya 2 kali. Itu namanya wirid. Ya, contoh Rasulullah SAW itu sholat qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan. Maka ketika terlambat, maka kita boleh mengerjakannya setelah selesai sholat subuh. Mau di waktu selesai langsung, mau ditunda waktu duha, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya kita mengerjakannya setelahnya. Bagi mereka yang sudah terus menjaga sholat qobliyah subuhnya tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah tidak meninggalkan ba'diyah zuhur. Suatu kali ketika habis sholat zuhur datang rombongan dari Najd, orang banyak, jadi akhirnya Rasulullah ngurusin tamu dulu. Sudah, ternyata sampai tamunya ini sampai waktu asar. Sudah azan asar, akhirnya karena agak lama Rasulullah suruh qomat aja, qomat dah, sholat asar. Setelah selesai, baru Rasulullah pulang, sholat qobliyah ba'da asar. Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Apa? Kan nggak boleh sholat setelah asar. Sholat di rumah, kebetulan di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Istrinya bingung, loh, katanya nggak ada sholat ba'da asar, kok ini tahu-taunya Rasulullah sholat 2 rakaat, ya. Maka begitu salam, Rasulullah sambil bercanda, ayo bingung kan, begitu kan Rasulullah, ya. Ini bercandanya Rasulullah SAW. Ini adalah ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan tadi gara-gara ada tamu. Jadi saya ngurusin tamu dulu, ternyata sampai asar, sampai qomat baru selesai. Jadi saya kerjakannya sekarang. Itu menunjukkan kalau yang namanya wirid boleh dikerjakan kalau memang terpaksa, tidak ada kesempatan atau ketiduran dan lainnya, di waktu yang sesudahnya. Itu namanya wirid, ya. Nah, maka saya menganjurkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ambillah 1 surah dari 114 surat yang ada di Al-Quran untuk menjadi wirid kita. Silahkan pilih, ya. Mau yang panjang Al-Baqarah, silahkan. Gimana, Bu? Penawarannya gimana nih Al-Baqarah? Gak pada senyum-senyum gitu. Berat ya Pak, ya? Ya. Ambil yang agak mudah, Yasin, ya, baca setiap malam, ya. Atau yang lebih ringan lagi Ar-Rahman, ya, baca setiap hari. Atau yang lebih ringan sama seukurannya Al-Waqi'ah. Wah, banyak nih. Ada nggak yang wiridnya Al-Waqi'ah? Ada, ya, Alhamdulillah. Atau yang sering dibaca orang sekarang Al-Muluk. Sudah pada baca Al-Muluk setiap hari? Alhamdulillah. Atau kalau belum punya juga, ya, surah yang paling pendek Qulhu atau Inna A'tayna, ya. Inna A'tayna sholat yang paling disenangi oleh makmum. Kalau makmum dengan Inna A'tayna lah aku kayak cocok, ya. Kalau imamnya baca yang panjang-panjang, makmumnya ngedubel, ya. Wah, ya. Sudah temen, ya. Padahal semakin panjang semakin besar pahalanya, ya. Silahkan pilih, baca dalam jumlah tertentu.
ya. Paling tidak kita membiasakan diri setelah sholat subuh baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Begitu juga setelah ba'dal maghrib. Udah belum? Nah, satu yang jawab ini. Lalu nanti setelah sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 1 kali, ya. Biasakan ini, rutinkan, ya. Karena kalau kita rutinkan ini, kita sudah baca 100 ayat lebih setiap hari minimal. Itu yang kita pegang. Untuk apa? Untuk cahaya kita nanti di kubur kita. Karena kita butuh cahaya yang sangat banyak dan tahan lama. Kita ini ibaratnya lagi beli token, Bu. Lagi ngumpulin token, setiap baca ayat token kita beli, ya, supaya nanti cukup sampai ratusan tahun. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, bahaya. Karena ini adalah perkara yang harus kita ketahui. Maka dalam satu Quran itu ada satu surah yang cahayanya paling hebat. Kalau ada yang tahu, surat Kahfi. Maka jadikan wirid pekanan atau wirid Jumatan, ya. Dari sekarang mulai setiap pribadi yang ikut ngaji pada hari ini biasakan baca surat Kahfi setiap hari Jumat. Enggak selesai enggak apa-apa, ya. Bacanya cuma 10 ayat enggak apa-apa, pokoknya baca surat Kahfi. Kan judulnya tetap baca surat Kahfi, ya. Nanti kalau ditanya sama Allah, baca surat Kahfi enggak? Baca, nunjuk tangan. Selesai, mboten 10 ayat tok. Kan lumayan tapi namanya tetap sudah membaca. Usahakan baca surat Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Sebenarnya sih bisa kalau mau diselesaikan, ya. Ya, boleh. Kan kita biasa nyicil ya, Bu, ya. Wah, panci kita cicil, motor cicil, rumah nyicil. Ya, baca Kahfi nyicil juga ya, orang apa-apa, ya. Misalnya Kahfi itu berapa lembar, Bu? 5, ya. Ba'dal maghrib baca 1 atau 2. Ba'dal isya malam Jumatnya baca 1, sudah 3, ya. Nanti ba'da subuh diselesaikan 2 boleh, atau dibikin satu-satu, ya. Ba'dal maghrib 1 lembar, ba'dal isya 1 lembar, ba'da subuh 1 lembar, ba'dal zuhur atau ketika menunggu sholat Jumat 1 lembar, nanti ketika ba'dal asar 1 lembar, berarti 5 lembar, kelar. Kalau mau nyicil aja pada bisa kok, ya. Kelar nggak cicilannya, Bu? Kelar. Alhamdulillah. Ya, kita nyicil juga. Ya, jadi ini kita biasakan. Kenapa? Karena surah Kahfi adalah surah yang diberitakan oleh Rasulullah cahayanya paling hebat. Karena kata Rasulullah, man qara'a surat al-Kahfi syata'a lahu nurun min bainihi wa baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka akan memancar cahaya dari tempat dia berdiri sampai ke Ka'bah. Berapa jauh? Hah? Bagi yang pernah umroh atau haji, itu di layar pesawat itu ada. Cuman pada nggak merhatiin nih, pada ngobrol sih. Di layar pesawat itu ada tuh, di layar tempat duduk tuh, kita akan melakukan perjalanan sejauh 10.000 kilometer. Nah, itu cahaya yang sangat luar biasa, ya. Karena apa? Nanti kita akan berjalan di hari kebangkitan, ya. Cahaya itu kita butuhkan di kuburan pertama, lalu di hari kebangkitan ketika kita disuruh berjalan menuju mahsyar. Perjalanannya berapa lama, Bu? Apa? 100 tahun.
Kita disuruh jalan menuju mahsyar 100 tahun. Jadi kita dibangkitkan itu jauh dari mahsyar. Misalnya mahsyarnya di Jakarta, kita suruh jalan nih dari Purbalingga ke sana. 100 tahun berarti berapa puluh ribu kilometer. Kemampuan manusia berjalan itu 50 kilometer per hari. Normal, ya, nggak memaksakan diri. 50 km ini kalau 1 bulan berarti berapa lama? Berapa jauh? 50 kali 30 berapa, Bu? 1.500. Kalau 1 tahun kali 12 jadi berapa? 18.000 km. Kali 100 tahun 1.800.000 km. Berarti kita harus jalan sejauh ya 1.800.000 km. Maka kalau normal itu 100 tahun, kalau nggak normal berapa tahun? Normal itu harus penuhi 3, jalan punya cahaya. Ya tadi ya, kalau gelap otomatis jalannya gimana? Meraba pelan-pelan, takut keprosok, ya. Lalu yang kedua, jalannya pakai kaki, karena banyak yang dibangkitkan suruh jalannya merayap ama ngesot. Kalau ngesot kira-kira berapa lama? Jalan pakai kaki aja 100 tahun, kalau ngesot ya bisa 300-400 tahun. Apalagi yang merayap pakai perutnya. Lalu yang ketiga, matanya melihat. Karena banyak yang dibangkitkan oleh Allah matanya buta. Ini Allah yang bilang dalam Quran, dalam surat Thaha, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada az-zikr. Apa az-zikr itu? Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Berarti kalau orang yang tidak mau baca Quran, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kebangkitan nanti dalam keadaan buta. Protes orang ini, Allah yang cerita ini dalam Quran. Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia kan aku melihat, aku tidak buta. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena waktu di dunia datang ayat-ayat kami, ada Al-Quran, kamu melupakannya dan tidak mau melihatnya, kamu tidak mau membacanya, kamu tidak mau mempelajarinya, kamu tidak berusaha untuk menghafalkannya. Maka pada hari ini kami lupakan kamu, sana jalan sendiri dalam keadaan buta. Silahkan. Lah kalau ngelihat aja 100 tahun, kalau buta berapa lama? Ya benar ini, luar biasa. Maka itulah kita butuh cahaya yang sangat luar biasa. Ya, kita butuh, kita kumpulin ya. Nah itu salah satu sumber cahaya, yaitu Al-Quran. Maka saya mengharap yang sudah ngaji mulai hari ini, latihlah kebiasaan membaca Al-Quran ya. Tadi punya wirid, atau boleh bentuk yang lain, berusaha menghafalkan Al-Quran. Kalau berat juga biasakan membaca tadarus Al-Quran ya. Supaya apa? Kita setiap hari dekat dengan
Al-Quran, karena Al-Quran perkara yang paling istimewa yang Allah berikan kepada umat ini. Lalu yang kedua, sumber cahayanya apa? Kalau bicara Al-Quran nggak selesai-selesai nanti ini. Yang kedua apa sumber cahayanya? Salat. As-salatu nur dalam hadis. Salat itu adalah cahaya, ya. Maka siapa yang ingin cahayanya besar nanti di kuburnya, di hari kebangkitannya dan di penyeberangannya, jagalah sholatnya yang 5 waktu paling tidak. Kalau mau lebih terang lagi, sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, ya, baik ba'diyah maupun qabliyah, atau tahajud, atau duha, atau sholat tahiyatul masjid. Banyak sholat-sholat sunnah lakukan, ya. Karena sholat ini termasuk salah satu yang menolong kita nanti. Bahkan siapa yang ingin cahayanya terang pada hari kebangkitan ketika akan berjalan, maka jaga 2 sholat ini. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya beliau menyatakan, Basyiru liman yamshi fid dhulumati ilal masjid. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menembus kegelapan menuju masjid untuk menegakkan sholat isya dan sholat subuh. Ini 2 sholat di waktu gelap, ya, walaupun sekarang sih terang, ya. Dulu masanya gelap, ya. Apa yang kabar gembiranya? Binuraini syati'aini yaumal qiyamah. Dengan mendapatkan 2 cahaya yang sangat terang pada hari kebangkitan nanti. Dia dapat 2 cahaya, ya, karena nanti di hari kebangkitan kita berjalan berdasarkan cahaya kita. Ada orang, kata Rasulullah, yang cahayanya bagaikan gunung. Gunung berapa kilo, Bu? Luasnya atau garis tengahnya sekitar 25 kilo, ya. Ini termasuk orang-orang yang kuat sholat malamnya, sholat berjamaahnya, dan baca Qur'annya. Atau sumber cahaya yang keempat yaitu puasa. Lalu kata Rasulullah, di bawah itu ada orang yang cahayanya bagaikan kota. Kota Purbalingga dari mana tuh? Dari Banjar sampai Karangsentul. Berapa kilo? 5 kilo lah, ya. Wah, tapi udah hebat itu, ya. Cahayanya 5 kilo ke depan. Lalu ada orang yang cahayanya bagaikan rumah. Segedong ini. Ini juga lumayan besar. Berarti orang bahagia itu, ya. Ada yang cahayanya seukuran tubuhnya. Ada yang setinggi pohon. Seukuran pohon. Ada yang cahayanya, kata Rasulullah, hanya di ujung jempol kakinya. Ini Rasulullah yang bilang, bukan saya, ya. Itu pun kata Rasulullah kelap-kelip. Kelip nyala, jalan tuh, kitik, mati, kelap, ya. Maka berhenti dulu, istirahat. Nanti nyala lagi, baru jalan lagi. Dan hebatnya cahaya di sana nggak bisa nunut. Ini yang istimewanya. Kalau di dunia kita mati lampu, ya, misalnya di sini mati lampu, lilinnya adanya di SMP 1 sana, ya, pertigaan SMP 1. Kita nggak punya senter. Tetangga kita jalan bawa senter. Apa yang terjadi? Mau kemana, Pak? Mau beli lilin. Kita ngapain? Melu, ya kan? Ikutlah. Ya, saya nggak punya senter. Ayo, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Ini Allah yang mengabarkan kepada kita di surat Al-Hadid. Allah nyatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim.
Nanti kalian lihat orang-orang mukmin berjalan menuju mahsyar dengan cahaya yang di depan mereka dan di samping-samping mereka. Jadi cahaya ini tidak ke belakang, ke depan. Sudah. Lalu Allah nyatakan pada ayat yang selanjutnya, wa taral yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Nanti kamu juga akan lihat orang-orang munafik baik lelaki maupun perempuan akan bilang kepada orang kenalan mereka yang punya cahaya tersebut, tungguin, aku mau ikut naqtabis min nurikum, aku minta cahayamu supaya bisa jalan bareng. Tapi cahaya ini dijaga oleh para malaikat. Kitanya ngasih, malaikatnya nggak ngasih. Oh, nggak bisa. Qilarji'u wara'akum, diusir. Allah yang menceritakan ini. Boleh nanti buka di surat Al-Hadid sekitar ayat ya 8 atau 10 lah gitu ya. Ayat 12 lah kalau tidak salah, 11 atau 12. Malaikat itu mengatakan, mundur. Ajamelu, kalau malaikatnya wong Purbalingga ya dibilang ajamelu ya. Malaikatnya buat apa? Ya. Sana, mundur. Qilarji'u wara'akum, mundur. Nyingkir, minggir. Faltamisu nura, cari cahayamu sendiri. Mau cari di mana? Mau cari di mana, Bu? Toko listrik nggak ada, yang jual kabel nggak ada, yang jual lampu nggak ada. Mau cari di mana? Ya, perhatikan tuh. Ya. Kenapa dikatakan orang-orang munafik? Karena orang munafik sifatnya, di antara sifat mereka, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau ngerjain sholat males-malesan. Kalau diajak baca Quran moh. Kalau diingatkan untuk baca Quran mengkobae. Kalau diajak ikut belajar Quran angel. Nah, ini sifat orang munafik. Hati-hati, efeknya apa? Kegelapan yang akan menyelimuti dia. Lalu ketika sudah berjalan, yang orang ini tinggalkan, tidak akan bisa ikut. Jadi cahaya di sana sifatnya tidak bisa diikuti oleh orang lain, dinikmati sendiri. Makanya jangan pernah bergantung kepada siapapun, karena di sana semuanya nafsi sendiri-sendiri. Ya. Ya, sudah. Sumber cahaya yang kelima apa, Bu? Nih yang kita lakukan sekarang nih. Apa? Majelis taklim. Ini kita baru bicara tentang cahaya, belum sampai kesabahan nanti. Masih banyak ini ya. Majelis taklim, karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang suka menghadiri majelis taklim, insya Allah cahayanya besar nanti di sana. Ya. Lalu selanjutnya apa? Yang keenam. Bukan keenam dong. 1, 2, 3, 4. Yang kelima malah tadi keempat ya. Yang kelima adalah wudu. Karena dengan wudu berarti anggota tubuh kita sudah bersinar. Insya Allah orang yang selalu sholat dan menjaga wudunya, paling tidak cahayanya tidak di jempol kaki. Ya, anggota badannya semua bercahaya insya Allah ya, sudah menguntungkan. Ya. Yang keenam, nah ini nih. Apa yuk? Pak Fauzan nih untung nih. Ayo, ada yang tahu nggak? Uban. Udah akeh ubannya belum, Pak? Hah? Uban kata Rasulullah
Jangan cabut uban, karena uban itu adalah cahaya pada hari kebangkitan nanti. Jadi yang punya uban seneng, tapi jangan dibikin putih ya, sama aja ubanan sendiri. Ya, ini sumber-sumber cahaya. Maka kalau kita bisa menjadikan ini kesempatan besar untuk kita, kita akan berbahagia. Ya. Di mana ngerjainnya? Di mana, Pak? Di dunia. Sekarang ini di sana sudah tinggal menikmati. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya tadi kata malaikat, cari cahayamu sendiri. Mau cari di mana? Baca Quran udah nggak bisa. Sholat udah nggak ada waktunya. Mau puasa apa yang mau dipuasakan? Mau ngadirin majelis ilmu apalagi? Kiainya lagi pada bingung, ya, mau hadir majelis taklim, ya, udah. Jadi apa yang akan diharapkan oleh orang kalau dia tidak mempersiapkan ketika di dunia ini? Maka ini adalah kesempatan untuk kita semua untuk bisa mempersiapkan bekal kita. Yang pertama bekal cahaya tadi, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kuburannya terang. Pengen kuburannya terang apa gelap? Apa temaram? Temaram apa ya? Remang-remang. Remang-remang juga lumayan loh. Hah? Apa mau pilih yang terang? Pilih yang terang. Kalau terang kan enak ya. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang suka sholat, maka insya Allah cahaya di kuburnya sangat terang ya. Dan insya Allah dijauhkan daripada siksa kubur ya. Kenapa? Karena jaga sholatnya, terutama sholat apa tadi? Subuh dan isya. Jaga nih, ini dua sholat yang sering dilalaikan orang. Sholat isya orang malah ngejarnya sholat maghrib. Coba ada kalau janji mau kondangan bar maghrib baik ya, nggak ada yang jamin janjinya bar isya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena isya dianggap panjang, maghrib pendek. Jadi orang ngejarnya maghrib bukan isya. Bar isya baik. Kalau janji bar isya, bar maghrib pasti. Ya bar isya enggak. Kebungen lah kalau bar isya ya, mesti begitu. Padahal kita suruh jaga sholat isya berjamaah. Ya. Subuh apalagi nih ada Piala Dunia. Masjid saya kurang, yang biasanya sebaris setengah atau hampir 2 baris, ini setengah baris gara-gara Piala Dunia tuh ya, pada membeli kabeh. Tapi bapak-bapak di sini enggak lah insya Allah ya. Apa? Aduh ya, jaga ini 2 sholat ini, maka insya Allah akan menjadi cahaya yang sangat terang untuk kita untuk siapa? Untuk siapa semua itu? Untuk kita sendiri. Kalau kita sayang kepada diri kita, siapkan. Jangan bergantung kepada orang lain. Walaupun anaknya kiai, walaupun anaknya hafidz Quran, kalau dianya nggak mempersiapkan diri, akan sulit untuk mendapatkan itu. Karena anaknya akan menikmati perbuatannya sendiri, orang tuanya akan menikmati perbuatannya sendiri. Ya, jadi jangan bergantung kepada orang lain. Ya, ini kayaknya mencapai 2 nih. Yang kedua apa tadi? Bekal yang kita butuhkan di sana, air. Kenapa butuh air? Jalannya panjang, 100 tahun. Berarti pasti lapar dan haus. Maka kita butuh air, butuh minuman. Adanya di mana? Bawa aqua udah kedaluarsa. Ya. Berarti sumbernya di mana? Sumbernya cuma satu. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini adanya sebelum di mahsyar. Kalau mahsyar ibaratnya di Purwokerto, telaganya di sini nih, di Sokaraja atau di mana gitu ya.
dekat lagi kira-kira mau sampai mahsyar, orang sudah pada kehausan, maka telaganya Rasulullah itu menjadi harapan. Tapi itu juga ternyata nggak gampang, ya nggak gampang. Rasulullah sudah siapkan, kata Rasulullah, seluruh nabi mempersiapkan sumber airnya untuk umatnya. Dan aku adalah nabi yang terbanyak menyiapkan gelas-gelas untuk umatku. Gelas-gelas umatku ini sebanyaknya bagaikan bintang, karena jumlah umat Nabi Muhammad sekarang saja 2 miliar. Jadi Rasulullah siapkan tuh gelas-gelasnya semua. Tapi kalau cahayanya di sini, di depan sana itu ada gerbangnya. Rasulullah nunggu di gerbang. Setiap lihat KTP-nya dipanggil. Bawa KTP enggak? Hah? Jadi pakai KTP nanti. Karena sahabat nanya, ya Rasulullah, kan umat segini banyak, bagaimana engkau mengenali umatmu? Nah, KTP-nya, kata Rasulullah. KTP-nya apa? Bekas atau asar wudhunya. Jadi Rasulullah mengenali itu umatnya yang wajahnya terang, yang tangannya terang, kakinya terang, ya bercahaya, maka itu pasti umatku. Dipanggil, sini, masuk, silahkan minum. Itu Rasul. Tapi begitu mendekat diusir sama malaikat. Pergi. Duh, kata Rasulullah, itu umatku, diizinkan. Tidak, dia namanya nggak ada di daftar ini. Lo bisa, karena dia telah merubah-rubah agamamu, telah merubah-rubah tata cara ibadahmu. Makanya kita disuruh menyesuaikan ibadah kita dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Kalau tidak, efeknya diusir. Walaupun Rasulullah mengenali, Rasulullah kenali di sini, nggak bisa, kata malaikat. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan olehnya setelah engkau tiada. Dia merubah-rubah tata cara ibadah, menambah-nambah, menghilangkan sebagian yang diperintah. Kata Rasulullah, kalau begitu usir aja. Wah, kalau sudah dikasih tahu begitu, kata Rasulullah, usir aja, silahkan. Jadi umat itu sholat, tapi ternyata sholatnya tidak menolong dia untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Padahal sekali minum tidak akan pernah haus, tidak akan pernah lapar. Berarti nanti di mahsyar walaupun panasnya bagaimana tidak akan haus, ya. Jadi kita sudah dapat itu satu keuntungan. Jadi otomatis kalau tidak haus ya tidak lapar. Maka kita cari nih, ya. Lalu ada cara kedua untuk orang-orang yang pengen mendapatkan air minum tersebut, yaitu suka memberi makan atau memberi buka kepada orang yang puasa, ya. Memberikan takjil, ya, memberikan minum atau memberikan makanan buat orang-orang yang berbuka puasa. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man saqa saiman saqallahu min haudi yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka memberi minum atau memberi makan, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa, maka orang itu akan diberi minum dari telagaku. Lalu yang ketiga, apalagi sumbernya? Ya itu, iya masih air, ini masih air. Dari mana? Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya sebelum balik. Ada nggak di sini? Hah? Punya anak meninggal dunia sebelum balik? Kalau ada, maka berbahagialah, ya. Anak itu akan mencari orang tuanya. Dia akan membawakan air untuk orang tuanya, untuk bapak dan ibunya. Dia bawa 2 gelas. Dia cari itu. Cuma permasalahannya ada lagi. Kalau si bapak dan ibu tidak mempersiapkan diri untuk menerima air tersebut, nggak bakal dapat. Karena orang sangat banyak. Kalau lagi kumpul di alun-alun itu berapa ribu kira-kira?
Wah, di alun-alun paling 5.000 orang. Ya, alun-alun itu daya tampungnya paling 5.000 orang. Itu sudah penuh dari depan masjid sampai depan penjara. Kalau satu di depan masjid, satu di penjara, ketemu nggak? Depan penjara. Kira-kira ketemu nggak, Bu? Yang satu muternya ke kanan, yang satu muternya ke kiri. Ya, udah aja begitu. Ya. Karena yang memberi izin untuk minum siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkan diri kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, sebelum balik dia sabar menerima ujian Allah, maka dia jaga sholatnya, dia jaga puasa Ramadannya, maka insya Allah akan diizinkan oleh Allah untuk minum dari air yang dibawa oleh anaknya. Anak ini sih setia, nyari terus, bahkan sampai bapaknya dilemparkan ke dalam neraka pun masih ditungguin di pinggir neraka. Dia harap bapaknya dan ibunya ini keluar untuk diberi minum. Setianya sampai begitu. Cuma kembali kepada izin dari Allah. Karena dalam ayat kursi apa dinyatakan? La yashfa'u diam. La yashfa'u indahu. Masa nggak hafal sih ayat kursi? Lah iya. Bingung. La yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan nanti di hari kebangkitan kecuali dengan izin Allah. Izin Allah ini yang berat nih, yang mahal. Ya, surat apanya? Surat bukan. Surat izinnya. Apa tuh bahasa sekarang itu ya? Surat rekomendasi. Wah, kalau dapat rekomendasi baru ya. Kalau anak itu nggak dapat rekomendasi nggak bakal ketemu sama orang tuanya. Sudah ya. Inilah sumber cahaya ya, sumber cahaya dan sumber air ya. Nanti ya, kalau ada kesempatan kita bahas lagi yang ketiga dan keempat, yaitu apa, Bu? Payung, hisab yang mudah, dan syafaat. Panjang-panjang semua ini ya. Maka siapkan diri kita ya. Waktu kita pendek untuk mempersiapkan waktu yang panjang ya. Kalau ada pemberitahuan hari Ahad depan disuruh jalan ke Jakarta, hari Ahad depan perjalanannya jalan kaki. Perjalanan yang diperkirakan menempuh waktu 10 hari. Satu hari makan berapa kali? Makannya berapa kali sehari, Bu? 3 kali. Berarti kalau 10 hari 30 bungkus kita harus siapkan. Kira-kira mampu nggak dalam seminggu menyiapkan 100 bungkus? Mampu nggak, Bu? Mampu insya Allah ya, karena waktunya masih ada. Tapi kalau kita ini 30 tahun lah taruh ya, untuk mempersiapkan ribuan tahun, bingung. Maka kalau tidak bersegera dari sekarang kita merubah diri kita, menyemangati diri kita, mempersiapkan diri kita, maka kita akan ketinggalan, kesusahan ya. Makanya kata Rasulullah, kalau ada umatku nanti yang kesusahan pada hari kebangkitan, jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Sudah diingatkan, dia nggak mau tahu. Sudah diajarkan, dia nggak pakai. Sudah dinasehati, nggak mau dengar. Akhirnya apa? Susah untuk dirinya. Sama dengan keadaan dunia. Anak-anak yang dinasehati sama orang tuanya nggak mau dengar, maka lihat hidupnya di akhir nanti ketika sudah dewasa, baru nyesel, disuruh sekolah main, disuruh kuliah nggak mau. Akhirnya apa? Pekerjaannya biasa, hidupnya susah ya, hartanya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan
nasihat. Begitu juga nanti, ya, ketika kita kembali kita akan nyesel. Semua orang sudah pasti nyesel. Nanti ibu-ibu kalau diperlihatkan pahalanya ngaji, nyesel. Kalau tahu saya ngaji setiap hari, ya, sampai begitu. Kalau diperlihatkan pahalanya sodakoh, nyesel. Sodakohnya cuma 5.000, ya, padahal punya duit jutaan. Mau sodakoh 1.000, sayang-sayang. Tapi nanti nyesel ternyata tidak dibawa hartanya tersebut. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Jadi semua manusia, kata Rasulullah, ma mimri'in idza mata illa nadima. Tidak ada satu orang pun yang mati pasti nyesel. Hatta orang alimnya, hatta orang solehnya, semuanya nyesel. Kenapa? Ternyata tidak maksimal. Kita berasa sudah hebat nih, ya, bisa jaga sholat, tapi ternyata nanti kita lihat banyak yang kita tinggalkan juga, nyesel lagi kita. Tapi itu nyesel yang istilahnya sesal, tidak maksimal. Ada orang yang nyesel tidak berguna penyesalannya, yaitu orang yang tidak sholat, orang yang masuk neraka, orang kafir. Ini semua penyesalannya tiada guna sama sekali. Maka sebelum datang penyesalan tersebut, mari kita perbaiki diri kita, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, kuatkanlah kami, bantulah kami untuk selalu bisa berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kemaafan darimu atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat selama hidup kami, dan kami memohon keafiatan agar kami bisa beribadah denganmu dalam keadaan baik dan nyaman. Allahumma ja'al khaira umri, Allahumma ja'al khaira umurina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada akhirnya. Berilah kami rizki husnul khatimah untuk mengakhiri hidup kami. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami pada akhirnya, sehingga sebelum kematian kami telah bertobat kepadamu ya Allah, dan berusaha untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang Engkau bebankan kepada kami. Dan jadikanlah hari-hari terbaik untuk kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu ya Allah. Engkau terima kami dengan ridhamu, dan Engkau kembalikan kami ke dalam kubur dalam keadaan diampuni dosa-dosa kami dan dirahmati kami di dalam kubur kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, di siang hari ini, kami telah merajut ukhuwah di antara kami, mempertebal dan mempererat silaturahim kekerabatan kami, dan kami pun telah duduk di taman surgamu ya Allah yang ada di dunia ini. Maka jadikanlah kami bisa masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu, dan jadikanlah kami bisa duduk dengan benar di surga firdausmu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, persatukanlah hati kami dan jadikanlah kami saling sayang menyayangi di antara kami, sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang saling sayang menyayangi,
ingat mengingatkan di dalam kebaikan, bantu membantu di dalam perbuatan-perbuatan baik, dan selalu berlomba dalam perbuatan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberi petunjuk kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu semangat untuk mencari keridhaan-Mu, dan berilah kami kebaikan di dalam kehidupan ini, dan jauhkanlah kami daripada keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah keluarga besar kami, terutama keluarga besar Eyang Asma Wirja. Berilah rahmat di dalam persaudaraan kami ini, ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saling dukung-mendukung di dalam kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam keluarga kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh, yang selalu berusaha memperbaiki dirinya dan mendoakan kami setelah kematian kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang selalu mudah dipanggil untuk berbuat baik, mudah diajak untuk berbuat baik, dan ringan untuk melakukan kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai dulu, kepada Mas. Ustaz Haji Ali Aziz yang telah Speakernya juga luar kajian kajian. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup pengajian siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendoanya ini. Monggo monggo. Wah, ini Mas Tony. Mendoanya disambi. Wah. Laris manis sotonya. Mojok. Sugeng kondur. Matur nuwun. Oh.
Waalaikumsalam. Matur nuwun.